Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman peserta didik pada topik 3, yaitu tentang lembar panduan observasi perkembangan peserta didik. Pada lampiran pertama itu ada aspek yang diobservasi, yaitu menurut pertama, perkembangan kognitif Piaget. Adapun aspeknya yaitu peserta didik mampu berhitung dan membaca. B. Peserta didik mudah memahami materi jika guru tidak menggunakan media pembelajaran. Yang C. Peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Yang E. Peserta didik mempunyai kemampuan mengungkapkan ide yang sesuai ketika berkomunikasi. Yang F. Peserta didik mampu mengklasifikasikan benda-benda tertentu. Yang G. Peserta didik mulai mempertimbangkan aspek permasalahan hingga mampu memecahkan masalah. Yang kedua, perkembangan sosial emosional menurut Bronfenbrenner. Yang A. Peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebaya di kelasnya. B. Peserta didik mampu berinteraksi dengan teman sebaya dari kelas lain. Yang C. Peserta didik dapat berinteraksi dengan adik kelas atau kakak kelas. Yang D. Yaitu peserta didik mampu berinteraksi dengan penjaga sekolah. E. Peserta didik mampu berinteraksi dengan ibu kantin. Yang F. Peserta didik mampu berinteraksi dengan bapak atau ibu guru di dalam kelas. G. Peserta didik mampu berinteraksi dengan bapak atau ibu guru di luar kelas. Yang H. Peserta didik mampu berinteraksi dengan bapak atau ibu guru dari kelas lain. Yang I. Peserta didik dapat berinteraksi dengan orang tuanya dengan baik. Yang J. Peserta didik dapat berinteraksi dengan orang tua atau wali murid temannya. Sedangkan yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Ada 6 poin, yaitu yang pertama, peserta didik memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam aktivitas belajar. Sedangkan yang B yaitu peserta didik percaya diri dalam mengerjakan tugas di depan atau presentasi. C. Peserta didik tidak minder dengan kemampuannya. D. Pemberian penghargaan apresiasi terhadap tindakan positif peserta didik. Yang E. Peserta didik percaya diri mengemukakan pendapatnya ketika pembelajaran. F. Peserta didik tidak minder dengan bakat yang dimilikinya. Yang keempat yaitu sosial konteks perkembangan Baumrind. Menurut Baumrind, A. Peserta didik sering mendapat hukuman dari orang tua. Yang B. Peserta didik berperilaku mandiri saat di rumah. Yang C. Peserta didik kurang diperhatikan oleh orang tua. Yang D. Peserta didik dibebaskan oleh orang tua untuk bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang kelima yaitu tentang etnik peserta didik. Ada 4 poin, yaitu peserta didik dapat berbaur dengan teman sebaya yang berbeda agama. B. Peserta didik menggunakan bahasa daerah untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Yang C. Peserta didik menggunakan bahasa nasional untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Yang D. Peserta didik menggunakan bahasa nasional untuk berinteraksi dengan guru. Yang keenam yaitu mengenai kultural peserta didik. Ada 5 indikator. Yang A. Peserta didik berperilaku sesuai norma yang berlaku. Yang B. Peserta didik menerapkan budaya 5S. Yang C. Peserta didik menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam percakapan sehari-hari. Yang D. Peserta didik mengenakan pakaian seragam sekolah secara rapi, tertib, lengkap dengan atributnya. E. Peserta didik memiliki disiplin yang tinggi baik dalam kehadiran, pergaulan maupun dalam belajar. Nomor 7, mengenai minat belajar peserta didik. Di sini ada 8 indikator atau berapa ini? 9 sampai H. Yang A yaitu peserta didik merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran. B. Peserta didik antusias mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas. C. Peserta didik merasa tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kelas. Yang D. Yaitu peserta didik menyukai terhadap pelajaran matematika. E. Peserta didik merasa tertarik terhadap media pembelajaran yang digunakan. Yang F. Peserta didik merasa tertarik terhadap metode pembelajaran.
Yang G, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. H, peserta didik memperoleh manfaat dan fungsi dari mata pelajaran yang diajarkan. Yang ke-8 yaitu tentang kemampuan awal belajar peserta didik. Ada 3 indikator. Yang pertama, peserta didik dapat bercerita pengalaman pribadi terkait materi yang akan diajarkan. Yang B, siswa dapat membuat peta konsep yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Yang C, peserta didik mampu menjawab pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran. Yang ke-9 yaitu tentang gaya belajar peserta didik. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Yang pertama yaitu visual, ada 2 indikator, yaitu A, peserta didik dapat berbicara dengan cepat. B, peserta didik mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Auditori yaitu ada 2 indikator. A, peserta didik senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang B, peserta didik suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Yang kinestetik yaitu peserta didik berorientasi pada fisik dan banyak gerak. Yang B, peserta didik tidak bisa duduk tenang untuk waktu yang lama. Yang ke-10 yaitu tentang perkembangan emosi peserta didik. Ada 4 indikator. Yang pertama, peserta didik merasa senang ketika guru memberikan pertanyaan. B, peserta didik gembira mendapat reward dari guru. C, peserta didik merasa sedih mendapat nilai yang kurang memuaskan. Yang D, peserta didik merasa tidak malu untuk menyampaikan tugasnya di depan kelas. Yang ke-11 yaitu perkembangan sosial peserta didik. Ada 4 indikator. A, peserta didik menghargai perbedaan antar teman sebaya. B, peserta didik mampu berinteraksi dengan baik kepada guru di dalam maupun di luar kelas. Yang C, peserta didik mampu berinteraksi dengan baik kepada orang yang lebih tua di luar kelas, yaitu wali murid, ibu kantin, penjaga sekolah. Yang D, peserta didik saling bergotong royong dalam menjaga kebersihan kelas. Yang ke-12 yaitu tentang moral peserta didik. A, peserta didik berperilaku santun di lingkungan sekolah. B, peserta didik menyapa guru ketika berpapasan. Yang C, peserta didik bertutur kata santun terhadap orang yang lebih tua. Yang D, peserta didik rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Yang E, peserta didik berperilaku sesuai norma yang berlaku. F, peserta didik mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di sekolah. Yang ke-13 yaitu tentang perkembangan motorik peserta didik. Motorik kasar, ada motorik halus. Yang motorik kasar ada 2 indikator, yaitu yang A, peserta didik dapat menggerakkan kaki dengan baik saat bermain bola atau sepak bola. Yang B, yaitu peserta didik dapat melakukan gerakan senam dengan baik. Sedangkan yang motorik halus yaitu ada 2 indikator juga. A, peserta didik dapat menggerakkan tangan saat menulis. Yang B, peserta didik dapat menghasilkan karya kerajinan. Itulah panduan observasi. Sedangkan ada ini angkat juga, angkat motivasi yang harus diisi oleh siswa. Aspek yang diobservasi seperti ini, poin 1 sampai 10 ya, seperti ini. Bisa saya zoomkan agar lebih jelas lagi. Pertama, saya lebih ingat materi atau media pelajaran yang dilihat daripada yang didengar, ya atau tidak. Peserta didik menjawabnya dengan mencentang, bagian ya atau tidak, seperti itu. Sampai poin ke-10 yaitu pembelajaran yang menarik membuat saya senang mengikuti pelajaran di kelas atau tidak. Sekarang ada pedoman wawancara juga di sini, panduannya wawancara, seperti pertanyaan wawancara yang ada 10 poin di sini seperti ini. Siapa nama orang tua, ada apa pekerjaan orang tua, bagaimana peserta didik berangkat ke sekolah. Yang keempat, bagaimana pulang ke sekolah, pulang dari sekolah. Yang kelima, dengan siapa di rumah setelah pulang sekolah. Yang keenam, pukul berapa